Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridwa'illahi ta'ala azza wa jalla Bilijabati du'a. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ولبيته من الكرام شهد لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا تردر وتخلى ورسولنا سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب قرب الله وجهه شهد لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا رضيت شيئا قد جئنا في البغداد قد الصلاة وإلى درشم حسن الشهد وإلى درد سيس ولمن الجزوس وإلى درد كل جميع الأولياء إلى تعالى شريك الله خصوصا يا والله ورسول في تنجا خصوصا زين المكرم بمرسى guru Kiai Haji Ahmad bangsa guru لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kita bacakan Fatihah doa untuk kita semuanya yang hadir di sini ataupun yang tidak hadir. Kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan zahir dan batin, dijauhkan dari mara bahaya, dimudahkan urusan rezeki, urusan-urusannya, dan senantiasa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan juga saudara-saudara kita yang sedang sakit, sedang melaksanakan usaha syariat yaitu dengan berobat, mudah-mudahan diangkat oleh Allah segala penyakitnya, disembuhkan oleh Allah, kemudian serta diberikan kesabaran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudara
sekarang mau pulang ya, sudah mulai pulang. Mudah-mudahan pulang dan pergi dan pulang ke tanah air Indonesia atau ke berbagai penjuru dunia, mukminin mukminat, muslimin muslimat diberikan keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya, kemudian mendapat gelar haji yang makbul, haji yang mabrur, haji yang mabrurah ala hadiniya wa ala kulli niyati sholih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan sekali lagi mohon doanya ya untuk hajat saya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Tak henti-hentinya terus berdoa kepada Allah, karena Allah lah yang maha kaya, karena Allah lah yang maha luas ya. Kita memohon kepada Allah agar pondok pesantren yang saya dirikan mudah-mudahan cepat terbangun, terwujud untuk maslahat, manfaat untuk warga sekitar, dan manfaat juga untuk diri saya, manfaat untuk orang lain semuanya. Ala dunya wa ala kulli niyatin shalihah. Allahumma ya man huwa yaktafi al khalqi wa la yaktafi al ahad min khalqi ya ahad man la ahad la in qata'a raja'u illa bika khawatin amal illa fika as-sunnati turbu illa ilaika ya biasa mustaghithina alisna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Ya Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabir, Ya Basir, Ya Khafir, Ya Rafi', Ya Mu'izz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adl, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya
يا وجيد يا مجيد يا واحد أحد الصمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر أول يا أخير يا ظهير يا متين يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك يا ذو الجلال والإكرام يا بصير يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا ضار يا نفيع يا نور يا هني يا بديع يا بقي يا حريث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانصر علينا برحمتك وذكر ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وتبيان الأغيار ومفتاح باب الإحسان سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حبا وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أكرمنا بجودة الحمد وسرعة الفهم وارزقنا الحكمة ومعرفة وثبت الذهن والعقل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا الله يا رب. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Sang pengatur alam semesta. Kita serahkan sepenuhnya kepada Zat Ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla. Syukur kita panjatkan kepada Zat Allah yang Maha Ghafur, yang mana di kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah atas karunia-Nya, atas izinnya, atas kekuatannya kita bisa hadir, bisa duduk bersama-sama bersimpuh, bermunajat, bisa duduk bersama-sama di majelis ilmu. Insyaallah mudah-mudahan majelis ini kelak akan menjadikan saksi di hadapan Allah. Masjid ini akan menjadikan saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berupaya yaitu untuk mendekatkan diri taqarrub ilallah dengan cara yaitu kita tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya untuk melangkahkan kaki menuju majelis ilmu. Tujuannya adalah supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
karena selaras dengan hadis ya, ketika kita beribadah kepada Allah dengan ilmunya insya Allah diterima, tetapi kebalikannya ketika kita beribadah kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu maka akan tertolak, tidak akan diterima. Ini bagian usaha kita, ini adalah wilayah syariat kita berusaha. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan kepahaman kepada kita sekalian, sehingga setelah paham mendapatkan ilmunya kita amalkan, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Ani Habibana wa Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ketinggalan kepada keluarganya, tabi'in-tabi'atnya hingga kita sekalian selaku umatnya yang paling akhir. Mudah-mudahan kita digolongkan, dikumpulkan ya bersama orang-orang yang soleh, amin, bersama para syuhada, amin, dan tentunya tadi mendapatkan syafaat dari kekasih Allah Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kalau lihat jadwal mungkin insyaallah sekarang tuh jadwalnya Ustadz Hasbi, karena beliau katanya masih di Purwakarta ya, masih sakit katanya. Alhamdulillah kita doakan ya, mudah-mudahan beliau cepat sembuh, dapat berkumpul kembali di sini ya bersama-sama. Insyaallah saya isi kajian kali ini yaitu dengan bab materi terkait problematika haid kembali. Karena tidak sedikit masih banyak yang belum paham ya terkait ini. Kenapa akhirnya tadi meninggalkan sholat, padahal darahnya misalnya darah istihadah kan wajib sholat. Kalau darah istihadah keluar dari istihadahnya beda lagi dengan darah haid. Darah haid haram, seperti itu, tidak boleh ya. Siapkan saja Bu ya catatan-catatan kecilnya, barangkali ada buku-buku diarenya, buku-buku diare dicatat saja. Ini mengulas saja ya Bu ya, mengulas dari pelajaran-pelajaran yang sudah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan waktu yang lalu saya pernah membahas terkait kita masalah darah, mengenal jenis atau macam darah. Kemudian macam-macam darah itu waktu itu teh ada berapa Bu? Ada 5 ya? Ada 5 ya Bu ya? Bukan balonku ada 5, bukan ya, merah, muda dan biru, bukan gitu ya. Tadi di sini ciri-ciri darah atau warna darah ya, sesuai dengan urutan yang paling kuat ya. Warna darah sesuai urutan yang paling kuat. Nu paling kuatnya darah itu mana kan gitu ya. Yang paling kuat adalah darah apa Bu? Darah mana pasnya ini. Darah yang paling kuat adalah darah hitam. Ya Bu ya. Ini urutannya Bu nih ya. Darah hitam. Kemudian yang kedua adalah darah merah. Yang ketiga adalah merah agak kuning. Merah tapi agak kuning. Yang keempatnya kuning. Ya, kuning. Ya, ke kuning-kuning gitu ya. Dan yang kelimanya adalah keruh. Jadi keruh ya. Jadi urutan yang paling kuat adalah hitam, merah, kemudian merah agak kuning, kemudian kuning, kemudian keruh. Nah itu ya Bu ya. Urutan darah ini sesuai dengan paling kuatnya Bu ya, warna darah. Karena begini Bu, terkadang suka membingungkan bagi kaum wanita. Ini teh darah haid atau bukan? Karena yang dia tahu, yang dia pahami darah itu jenisnya ya udah merah gitu kan. Ya Bu. Ya darah itu yang dia ketahui itu, yang dia pahami itu dia warnanya adalah darah merah. Padahal kan tidak. Barusan kan sudah dijelaskan ada 5 warna darah.
Kalau diurutkan daripada yang paling kuat adalah warna hitam itu lebih kuat daripada yang warna merah. Ya, urutan pertama adalah hitam, yang kedua adalah merah. Kemudian setelah merah apa? Warna merah agak kuning. Kalau dibandingkan kuat mana merah dengan warna merah agak kuning? Merah. Ya. Kemudian urutan selanjutnya adalah warna kuning. Kalau tadi dikaitkan kuat mana warna kuning dengan tadi apa Bu? Merah agak kuning. Berarti kuat merah agak kuning. Kemudian kuning jika dibandingkan dengan warna keruh. Ya, warna keruhnya jika naon punya? Jika bajigur lah kurang lebih gitu ibunya. Nah, kan gitu ibunya. Kalau ada sungai banjir kemudian keruhnya punya. Tah kitu kiru malah ibunya. Ya. Nah, kalau dibandingkan keruh dengan kuning lebih kuat mana? Kuning. Nah, itu ada berapa Bu jenis darah tadi Bu? 5. Ada 5 ya Bu ya. Jenis darah itu ada 5. Ini mohon diingat Bu. Karena pada saat kejadian keluar haid, jadi supaya ibu tidak bingung lagi. Oh iya mah darah nage koneng, berarti sanes darah iya mah. Akhirnya dia sholat, dia tawaf. Ya. Awas ibu ya, nggak boleh, kan haram. Dalam keadaan apa itu sedang datang bulan atau sedang haid. Ya, perinciannya insya Allah kita akan bahas. Ya. Baik Bu. Itu ya, udah tadi. Kemudian itu baru daripada warna. Kemudian sifat darah. Sifat darah ada berapa Bu? Ada 4 ya, insya Allah. Ini sifat darah ada 4. Yang pertama adalah jenisnya sifatnya adalah kental. Ya, kental. Ada pula yang tidak kental begitu. Ketika di ibu yang A kental, di ibu yang B tidak kental. Nah, ya. Jadi sifat-sifatnya darah yang pertama kental. Kemudian cair. Ya. Cair itu berarti encernya punya, encer. Yang selanjutnya adalah berbau. Ya, bau seperti amis atau kumaha kan gitu. Anyir atau kumaha kan gitunya. Kemudian yang selanjutnya yang keempatnya adalah tidak berbau. Ya, tidak berbau pokoknya gitu. Nah, ini perlu dikenali oleh kita sifat-sifat darah 4. 1 kental, 2 cair, ketiga berbau, keempat tidak berbau. Nah, ya. Ini kalau mengenal sifatnya darah. Kita diambuan, ieu mah da teu hanyir berarti sanes darah kan gitu. Awas. Yang paling kita ketahui dulu warna darah tadi. Ya, warna darah. Jangan sampai ketika haid dianggapnya bukan darah karena ini mah agak keruh kan gitu. Ya, atau juga ada yang coklat, agak kecoklat-coklatan seperti itu kan. Nah, ini kan kita kalau tidak tahu di ilmunya, kalau kita tidak mempelajari bab haid atau ilmunya, kita tidak menyimpulkan eta teh naon kan gitu. Tetapi ketika kita sudah belajar, oh geuning eta teh darah, jarasna lamun dibandingkeun jeung hitam, misalnya lebih kuat hitam, tapi itu masih kene kagolong darah. Nah, kita perinci di sini ya. Insya Allah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai ini kan lagi diulang dari ini ya. Supaya lebih ini. Kalau hukum mempelajari bab haid adalah hukumnya apa Bu? Wajib. Jadi kalau ditinggalkan berdosa. Sekali lagi, seorang wanita ya, ibu-ibu ya, remaja yang sudah balik, hukum mempelajari bab haid. Bab haid adalah hukumnya fardhu ain atau wajib. Jadi kalau ditinggalkan berdosa. Ya, anu tos balik mah wajib nyebutnya, tos balik mah. Artinya bagi setiap wanita harus apa Bu? Harus mempelajari terkait bab
haid. Sehingga mereka harus keluar dari rumah, Bu. Kena keluar di bumi untuk menuntut ilmu. Untuk menuntut ilmu, belajar bab haid. Suami tidak boleh melarang seorang istrinya yang berangkat untuk belajar bab ilmu haid. Kalau suaminya mampu, maka suaminya wajib mengajarkan. Tetapi kalau tidak mampu, jangan mencegah. Kenapa? Karena nanti berurusannya dengan ibadah, diterima dan tidaknya ibadah. Ya, jadi tidak boleh melarang. Jadi suami tidak berhak melarang kecuali apa mereka tadi mampu atau dapat mengajarkannya. Osok ibu diajarkan babe ku bapak na osok. Tanya. Bisi ayah ibu ku abi mah cenah digembleng di bab haid kan gitu. Tapi jarang-jarang kan punya. Jarang-jarang seperti itu. Makanya kita dituntut untuk belajar. Nah, itu ya. Sedangkan untuk kaum laki-laki hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah jika di suatu kampung ada yang mempelajari satu orang itu sudah menggugurkan dosa yang lainnya. Ya, kata ibu-ibu kalau dari sini Riungwangi 1, 2, 3, 4 misalnya ada yang mondok mencari ilmu di pondok pesantren. Nah, pasti di pondok pesantren itu mempelajari terkait dalam hal fikih kewanitaan, pasti bab haid ini akan dibahas, akan dipelajari. Maka ibu nya dongkap jang abi mama apa namanya ibu ikut sedekah bisa ngabekelan 50.000 atau 15.000 bagi apa? Kenapa? Dia itu sudah menanggung apa? Dosa-dosa yang lainnya loh dalam bab apa? Belajar ilmu haid. Nah, gitunya. Kamu di kampung mah Bu, kebiasaan dulu ketika saya mondok itu kalau pas hari Kamis itu kan pulang Bu. Kenapa kok Kamis pulang? Karena Jumat, ya Jumat itu libur. Kamis pulang, ya. Setelah di kampung abdi mas secara pribadi buburuh mangul Bu. Tahu mangul Bu? Mikul kusen, mikul cau Bu. Apa cau? Pisang. Pisang tuh 60 kilo tanjakan teh kieu Bu. Berapa kilo perjalanan eta teh? Lebih daripada 6 kilo Bu. Nyanggung cau teh. Resep we kan gitu ibunya. Disebat nanti nanggung nate tuna karayap. Terang Bu tuna karayap. Nanggung cik simpen situ uih deui. Jadi dalam satu hari itu dapat 2 kali ritan gitu. Nya lumayan kanggo jajan. Gitu lumayan kanggo beli kitab seperti itu. Wah, ayeuna mah gengsi anak-anak ke sekolah ge naik sepeda atau naik motor we sekarang mah. Dulu mah jalan kaki Bu. Betul jalan kaki teh memang membuat kita sehat ya Bunya. Nya cara ayeuna program Kang Dedi jalan kaki kan gitunya. Betul Bu sehat da urang teh teu gerak teh kararaku badan teh. Coba kenapa ibu-ibu nenek-nenek yang di kampung sama nenek-nenek yang di kota jauh berbeda. Jelas anu di kampung mah masih kene gotol ngored ya Bunya. Getol kene ka kebon, ka sawah, naik gunung. Ih cara rangker we kan gitu. Nya cara rangker. Ya, anu di kota mah jarang gerak, ya paling lompat kalau rentan jatuh atau setelah jatuh nanti bisa mengakibatkan stroke dan lain sebagainya. Seperti itu ya, itu ya karena jarang gerak. Tos tong bahas kalinya wedenya. Pengertian haid itu adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita. Tos, ini jelas. Nyata ketika balik yaitu dalam usia berapa Bu? 9 tahun kurang hijriah ya. 9 tahun hijriah kurang 16 hari. Nah, seperti itu ya. Tos. Batasan darah tuh yang sudah saya jelaskan waktu itu, paling sedikitnya keluar darah itu bagi seorang wanita paling sedikitnya yaitu dalam jangka 24 jam atau 1 hari 1 malam. Ya. Kalau umum itu adalah galibnya wanita mengeluarkan darah itu ya menurut penelitian ulama ya Imam Syafi'i itu meneliti itu luar biasa, bukan satu wanita dua wanita, ribuan di kota Mekah itu dulu itu didatangi, ditanya satu persatu penelitian seperti itu. Sekarang suka ada
yang mahasiswa yang sedang melaksanakan penelitian kan gitu Bu ya. Sama ini juga karena akan menentukan nanti hukum ke depannya. Nah, galib-galibnya atau pada umumnya wanita mengeluarkan darah haid itu yaitu 6 sampai 7 hari. Kalau mengeluarkannya 6 hari berarti masa sucinya 24 hari. Kalau mengeluarkannya 7 hari berarti masa sucinya 23 hari. Wajib sholat, wajib puasa. Kalau di dalam yang tadi ke-7 atau 6 itu tidak boleh. Nah, perinciannya seperti apa nanti? Karena problemnya, masalahnya itu tentu akan beda-beda. Ya bunyi, masalahnya itu akan beda-beda. Ini diambil galib-galibnya. Diambil yang pada umumnya, kebanyakannya, yaitu 6 sampai 7 hari. Nah, sedangkan maksimalnya itu adalah sampai 15 hari 15 malam. Nah, ya 15 hari 15 malam. Apabila masa keluarnya darah diragukan, ulangi lagi, apabila masa keluarnya darah diragukan, apakah mencapai 24 jam? Nah, ya, apakah mencapai 24 jam atau belum? Nah, maka hukumnya menurut Ibnu Hajar, hukum darahnya adalah darah istihadah. Menurut Imam Romli darah haid. Nah, ada dua Bu ya, ada dua nih, ada dua pendapat ya Bu ya. Paham Bu ini paham? Paham Bu? Apa tadi yang saya sampaikan? Ketika seorang wanita mengalami atau keluar darah selama 24 jam tapi dia meragukan belum mencapai 24 jam. Ya, sudah dinyatakan kering misalnya, sudah kering kan gitunya. Nah, menurut Ibnu Hajar ya dihukumi darahnya darah istihadah. Berarti seorang wanita itu wajib sholat, wajib puasa. Karena apa? Karena tadi mengeluarkan darahnya belum memenuhi persyaratan paling sedikit, yaitu 24 jam. Nah, apa Bu ya? Ente liar Bu ente. Insyaallah. Tetapi menurut Imam Romli darahnya itu darah haid. Itu diambil dari kitab Isnadul Ain ya, halaman 14. Nanti kita inikan lagi. Satu cenah. Kemudian selama darah keluar masih dalam batasan tadi catatannya, selama darah keluar itu masih dalam batasan 15 hari 15 malam. Jadi batasannya 15 hari 15 malam. Andaikan problemnya seperti ini, ibu mengeluarkan darah di tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, 4, 5 sampai 15, kemudian 16, 17, 18, 19 sudah jelas itu mah. Yang ke-16-nya berarti istihadah. Ibu mandi ya, walaupun itunya masih keluar misalnya, mandi besar karena itu di situ adalah darahnya darah istihadah. Ibu wajib sholat, wajib puasa, wajib tawaf. Ya, gitu. Kalau ditolak boleh kalau sudah tadi masa itu. Kalau dalam fikih ketika seorang istri masih haid, itu haram untuk ditolak untuk suaminya. Ditalak itu diceraikan gitu. Ya. Ibu tuh harus tahu ketika misalnya ada problem haid, mana ditalak besar karena kenapa? Karena sedang haid. Nanti bahas itunya Bu ya. Terus jadi kalau masih dalam tadi kurun 15 hari 15 malam, kalau sudah melewati itu maka darahnya tadi darah haid istihadah. Terus sedangkan masa suci yang memisah haid
Bayangkan masa suci yang memisah haid. Nah, berarti kalau dibarengkeun mah 1 2 3 haid, 4 5 6 suci, tah teh masa suci, masa pemisah haid, tapi masih dalam kurun 15 hari. Nah, Ibu, tadi masa pemisah suci misalnya Ibu haid 1 hari, 2 hari, 3 hari, tanggal 1 contohnya 1 2 3. Di tanggal 4-nya 4 5 6 7 berhenti. Berarti di tanggal 4 tadi Ibu harus mandi ya Bu ya. Harus mandi. Tapi yang 4 ini masa suci ini tetap masih dihukumi haid. Karena masih dalam apa Bu? Masa 15 hari. Masa 15 hari. Itu masih dihukum haid, tapi wajib sholat karena suci. Paham Bu? Paham Bu? Iya kan tadi kan suci. Ya, karena suci karena darahnya mampet lah istilahnya, sudah dicek and recheck seperti itu. Ya. Ulangi lagi, sedangkan masa suci yang memisah haid pertama dengan haid yang kedua minimal 15 hari 15 malam. Apabila masa suci yang memisah kurang, ya, masa suci yang memisah kurang 15 hari, maka perinciannya sebagai berikut. Perinciannya. Masalah yang pertama, jika masa keluarnya darah pertama, masa pemisah dan masa keluarnya darah kedua, masih dalam batasan 15 hari, maka semuanya dihukumi haid. Masuk tak Bu? Masuk enggak? Paham enggak? Maksudnya tuh connect ente? Bisi loading kene gitu. Loading kan gitunya. Wihan debonya. Kan tadi batasannya itu 15 hari 15. Pandangan abi diacungkeun ka luhur ayeuna. Hiji 5 ieu 5 ieu 5 sampean lah. Kan gitunya. 5. Nah, di dalam 15 hari ini Ibu teh biasa ini mah anggap walaupun memang tadi tidak sama dengan persis kejadian Ibu haid. Karena ada bisa yang biasanya di tanggal 13, ada di tanggal 2, ada tanggal 4, itu kan beragam. Makanya disebut di sini problematika haid, masalah-masalah haid. Nah, ini anggap we tanggal hiji we nya sapuknya. Semuanya tanggal 1, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Ibu teh mengeluarkan darah, pasti ya itu tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, ya. Nah, seperti tidak boleh tawaf kan gitunya. Kemudian, nah ini berarti darah pertama Bu, ya darah pertama dari mana? Dari rangkaian ini yang 15 ini tadi, darah pertama. Kemudian setelah itu kering ya di tanggal 4, di tanggal 5, di tanggal 6, di tanggal 7, berarti 4 hari. Nah yang kering ini maksudnya saatnya haidnya tidak keluar lagi, berarti Ibu wajib sholat, wajib puasa. Berarti harus apa dulu? Harus mandi besar dulu. Karena haidnya itu termasuk hadas besar. Cara membersihkannya adalah kita harus membasuh. Ya, mandi besar lah kan gitu. Mandi besar berarti tidak boleh ada yang kelewat ya Bunya. Tidak boleh kelewat. Lupat lepit di kita itunya di ini kuku, di bisi para ranjang ibunya gitu diinikan gitu ya, bersihkan. Nah berarti yang sampai 7 ini tadi teh masanya masa suci, ya ini masa suci. Kemudian keluar lagi di tanggal 8, 9, 10, 11 4 harinya. Berarti masa itu teh masa haid. Haid yang keberapa kira-kira? Haid yang kedua. Nah gitu punya. Haid yang kedua dari rangkaian tadi 15 hari. Tadi yang 4 hari adalah masa pemisah. Kemudian datang lagi 4 hari ya punya. Haid lagi. Nah dari mulai tadi keluar darah 3 hari. Kemudian berhenti 4
hari, kemudian keluar lagi 4 hari. Nah, yang termasuk pemisah ini ya, dari darah yang pertama tadi keluar kemudian darah keduanya 4 hari, termasuk permisah ini dihukuminya haid. Tetapi wajib sholat, wajib puasa, wajib tawaf. Paham Bu? Masuk ya nama masuk? Ya, bisi liur kena ungut-ungutan ai keluar jangar kena. Yang gitunya, ai keluar jangaran. Jangar teriat tibinya. Nah, jadi gitu ya. Tos ulangi lagi. Jika masa keluar darah pertama, masa pemisah dan masa keluarnya darah kedua masih dalam batasan 15 hari, maka semuanya dihukumi haid. Ya? Semuanya dihukumi haid. Maka semuanya dihukumi haid baik pada waktu keluar darah pertama ataupun darah keluar masa suci tadi. Gitu nih bunyi. Contoh langsung ya Bu ya. Saha namanya Bu? Oh, bukan warga Ibu bukan ya? Bukan warga sini. Ya. Mohon. Terus Bu, kita mulai lagi. Contoh. Ya. Contohnya, keluar darah seorang wanita mengeluarkan darah 5 hari. Ya. Seorang wanita mengeluarkan darah 5 hari berarti haid. Namanya 5 hari haid. Kemudian berhenti 3 hari. 5 hari keluar berarti haram sholat, haram puasa, haram tawaf. Kemudian 3 hari berhenti berarti wajib sholat, wajib puasa, wajib tawaf. Ya, 3 hari. Kemudian keluar lagi 5 hari. Berarti 5 dengan 3 8 ditambah 5 jadi 13. Maka jumlahnya 13 hari. Semuanya itu jumlah 13 hari itu masih dihukumi haid. Paham ya Bu ya? Ya, sama masih dihukumi haid. Namun menurut pendapat Muqabilul Mu'tamad ya, pendapat Muqabilul Mu'tamad ya, pada masa berhenti dihukumi suci. Ya, yang mu'tamad itu yang masyhur. Makanya pada waktu berhenti itu tadi maka wajib sholat. Ini kebanyakan ulama mengatakan seperti itu. Ya, walaupun tadi disebutkan masa suci tadi pemisah antara datang darah yang kedua itu dikatakan masih dalam kategori apa Bu? Haid. Jumlahnya semuanya kan 13. 5 hari haid, 3 hari berhenti, 5 hari lagi keluar lagi, totalnya 13. Nah, semuanya yang 5, yang 3, yang semuanya dihukumi haid walaupun tadi 3 tidak mengeluarkan karena dalam masa 15 hari. Nah, menurut kaum mu'tamad Bu, ya, mu'tamad pada masa berhentinya itu dihukumi suci sehingga sholat, puasa ya yang dilakukan semuanya itu insya Allah dianggap sah. Nah, tapi dalam permasalahan tolak, punten Bu, dalam permasalahan tolak atau idah dan idah semuanya sepakat Bu, punten. Dalam permasalahan tolak dan idah semuanya sepakat menggunakan pendapat yang pertama yaitu dihukumi haid. Ya, dihukumi haid. Kenapa coba? Ada yang bisa jawab? Karena tadi masih dalam koridor itu. Ya, 15 hari. Nah, jadi tidak boleh Bu, walaupun tadi suci ketika keluar haid tidak boleh ditalak. Ini sepakat ulama semuanya. Ya, kalau dalam urusan talak dan idah. Talak dan idah. Nah, kalau tidak kita paham di ilmunya ini teh Bu, ini kebanyakan di rumah tangga rek haid rek henteu main ieu wae bubar kan gitu. Tuh kan itu bahaya unggul ini. Jadi kita belajar ya insyaallah ya.
Permasalahan yang pertama itu. Sekarang yang kedua, B. Jika masa keluar darah yang pertama, dicermati ya. Jika masa keluar darah yang pertama ditambah masa suci, jumlahnya mencapai 15 hari. Ya, ulang lagi. Jika masa keluar darah yang pertama ditambah masa suci, jumlahnya mencapai 15 hari atau lebih. Ya. Sedangkan masa keluar darah yang kedua, keluar yang kedua ditambah masa suci, jumlahnya genap menjadi 15 hari atau kurang. Maka hukumannya diperinci sebagai berikut. Hukum mana kieu nyamunya ya. Ya kade telik nyamunya, mulai karena ya. Kita ambil perumpamaan contoh seorang wanita mengeluarkan darah 7 hari. Ya, 7 hari berarti masa sucinya berapa, Bu? 23. Ya, 7 hari. Ini masuk dalam kategori galibnya atau pada umumnya 7 hari. Kan gitu. Berhenti 10 hari. Berarti jadi totalnya berapa? 17. Ya, 17. Nah, kita akan menentukan di 10 hari ini tuh bagaimana kan gitunya. Keluar lagi ya keluar lagi darah 4 hari. Tadi 7 dengan 10 17 ditambah 4 ya 21. Nah, maka 7 hari tadi dihukumi head. Ya, 7 hari dihukumi head. Kemudian 10 hari ya, 10 hari suci dan 4 hari istihadah. Lihat Bu, 10 hari suci, yang 4 harinya istihadah. Paham Bu? Paham tuh? Ya, harus ini ya punya, harus naon teh sinkron. Masalah lagi C. Apabila keluar darah yang kedua di luar, keluar darah ya, apabila keluar darah yang kedua di luar 15 hari permulaan haid, kan tadi teh 15 nyebutnya. Haid berapa tadi 5 hari misalnya. Kemudian berhenti 10 hari. Berarti sudah 17 nyebutnya. Sudah 17. Nah, keluar lagi. Nah, keluarnya ini maksudnya di luar haid yang pertama. Tadi permulaan yang batasannya 15 hari. Nah, kita ini kan namanya. Apabila keluar darah yang kedua di luar 15 hari dari permulaan haid, sementara jumlah pemisah ditambah darah kedua genap, ya darah kedua ya, genap 15 hari atau kurang, maka darah yang kedua dihukumi istihadah. Ya, darah yang kedua dihukumi yo urang rincikeun ayeuna ngarat teu lieur, ngarat teu jangar. Nyebutnya ngarat teu jangar. Aya mulainya kalau luar deui matematika nantinya dulunya. Sok contoh Bu, keluar darah pertama 3 hari. Ya, 3 hari cenah dicatat. Berhenti 13 hari. Nah, jadi 15. Berapa? Ya bisi abis salah gitu epetenya. Nya di ibu diprotes kan gitu. Berarti ibu fokus. Nah, gitunya. Jadi 16. Keluar darah yang kedua. Ya, keluar darah yang kedua lagi 2 hari.
Nah, 2 harinya. Maka 3 hari pertama tadi itu dihukumi haid. Ya, 3 hari yang pertama dihukumi haid. Kemudian 13 hari dihukumi suci. Ya. 13 hari dihukumi suci. 2 hari dihukumi istihadah. Nah, ibunya 2 hari dihukumi istihadah. Kenapa dihukumi istihadah coba? Karena lebih dari 15 hari. Tah urang mah lamun teu ngertos kalau tidak paham eta teh dihukuman teh haid deui sehingga henteu salat, henteu puasa. Kenapa? Karena kita tidak paham di ilmunya. Makanya seorang wanita itu wajib mempelajari bab haid. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Nah, gitu bunyi. Nah, sekarang permasalahan lagi, Bu. Ada yang permasalahan lagi. Dan apabila keluarnya darah kedua, awas ya Bu ya. Jadi dibayangkan tadi berarti ini teh adalah darah yang kedua. Yang pertama kan sudah dibayangkan uitannya. Apabila keluarnya darah kedua ditambah masa suci melebihi 15 hari. Ulangi lagi. Apabila keluarnya darah kedua ditambah masa suci melebihi 15 hari, maka hukumannya adalah darah yang pertama disebut darah haid. Berarti haram sholat, haram puasa, haram tawaf. Darah kedua yang menjadi penyempurna genapnya masa suci, penyempurna genapnya masa suci dihukumi istihadah. Ya, dihukumi istihadah. Sedangkan darah kedua, ya, selain yang menjadi penyempurna masa suci, ya, masa suci hukumannya adalah ya darah kedua ya perinciannya ya Bu ya. Darah kedua perinciannya adalah A. Jika mencapai waktu sehari semalam yaitu 24 jam, maka dihukumi darah haid. Tetapi kalau tidak mencapai dalam masa waktu 24 jam, maka tadi darahnya darah istihadah. Paham Bu? Insyaallah ya Bu ya. Insyaallah itu rada ngalalu kata tadi naon ya. Nah, memang ini mah harus jeli ya Bu ya, harus jentre punya. Ini urusan ini mah aduh kadang-kadang urang teh nyapirakeun Bu. Ya, pikih kewanitaan teh ieu tah ya. Nu kedah urang. Coba sekarang tanya anak-anak kita yang remaja masalah iya pasti PO Bu. Ulah nanya bahasa Inggris pasti norong bahasa Inggris mah. Ya, taroskeun masalah bab bukit. Allahu Akbar. Karena kalau kita tidak peka dari sekarang, kalau kita tidak peduli dari sekarang, ya, tidak peduli dari sekarang. Kalau tidak peduli dari sekarang, ibunya kumaha masalah ibadah. Sedangkan tadi beribadah itu akan diterima kalau beribadahnya dengan ilmunya. Apakah ini bab haid ini ilmu? Ya kan tenan ini pada seorang wanita. Kenapa? Kedudukannya kita itu sedang suci, ya, maka sahnya secara pikirnya bunyi. Kita diterima ibadah itu dalam keadaan suci kan bunyi. Tapi kalau dalam keadaan junub, dalam keadaan hadas kan tidak. Sholat saja diantaranya adalah harus bersih apanya Bu? Bersih badannya, bersih tempatnya, ya, bersih
pakaiannya, yang menjadi acuan supaya ibadah itu diterima. Tuh, jadi ibadah teh henteu nyapirakeun. Ini mah air baju geus kaompolan nya, ku kaompolan ku ibu atau ku bapana atau ku murangkali misalnya kan gitu. Dasa eutik ieu. Gitu nyapirakeun eta teh Bu. Sok sanajan saeutik ieu mah ari teu sama tetep we moal sah. Berarti harus suci ya Bu nya. Nah, gitu ya Bu nya. Ini Bu penting sekali ya, masalah bab haid ini dikupas benar-benar dipahami ya, kemudian diamalkan oleh kita semuanya. Ya, yang sekarang yang menjadi ininya mudah-mudahan sekolah sekarang tuh dari mulai SMP itu dalam bab tentunya dalam bab ilmu agama khususnya fikih kewanitaan harus ditekankan. Ini harus ditekankan apalagi kalau masuk program pemerintah wajib anak-anak belajar fikih terkait fikih kewanitaan. Saya sangat setuju sekali. Saya yang pertama yang ngacung lamun usulan gitu pribadi pengen ngusulkeun teh gitu. Kenapa? Agar nanti kedepannya kalau dia tahu, kalau dia paham, insya Allah Bu akan hati-hati. Akan hati-hati. Yang mana ayeuna mah tuh akan kitunya. Keur masolat teh hoream datang deui head asi. 1 tidur tibra. 2 moal diganggu wae bapana. Kan gitu nya Bu nya. Kada ibunya. Gitu. Tos, contoh lagi Bu, bentar lagi ya. Tadi jika mencapai sehari semalam, ya, jika mencapai sehari semalam maka dihukumi apa tadi Bu? Haid, ya. Tapi jika tidak mencapai, tadi darah Bu? Keluar darah yang kedua, ya. Keluar darah yang kedua dari pemisah tadi berapa? 15 hari. Ya, wihade tuh bisi hilap deui ya, apabila keluarnya darah kedua. Ya, darah kedua ditambah masa suci melebihi 15 hari. Ya. Darah kedua kan tadi ditambah masa suci melebihi 15 hari, maka hukumannya adalah darah yang pertama dihukumi haid, berarti haram sholat, haram puasa, haram tawaf. Kemudian ya, darah kedua yang menjadi penyempurna genapnya masa suci dihukumi istihadah. Ya, dihukumi istihadah. Sedangkan darah kedua berarti keluar deui ya Buddha nyemunya keluar dari darahna ya, keluar dari darahna selain yang menjadi penyempurna masa suci maka hukumannya tadi tos urang bayangkeun. Pertama tadi misalnya keluar darah 5 hari. Oke, 5 hari. Kemudian berhenti 10 hari. Ya, atau misalnya berhenti 12 begitunya supaya ianya berhenti 12 hari. Maka darah yang pertama itu adalah haid. Darah yang kedua adalah masa suci, itu udah keluar kan. Keluar berarti wajib sholat, wajib puasa. Walaupun tadi sampai munculnya punya melebihi. Nah, ayeuna datang deui dongkap deui Bu darah yang kedua ya. Sedangkan darah yang kedua selain yang menjadi penyempurna masa suci ya, hukumannya tadi jika mencapai sehari semalam maka hukumannya adalah haid, darahnya darah haid. Jika tidak maka hukumannya adalah darah istihadah. Anu gamlanganan supados ibu dimengerti dipahami tos we 15 hari we tah. Di 15 hari teh ke 16 hari nanti keluar deui darah tapi tidak mencapai 24 jam.
Misalnya baru 1 hari, kemudian 1 hari setengah atau saat, taetate naminate darahna darah istihadah. Tetapi kalau mencapai 24 jam, maka disebutnya darah haid, maka ibu tidak boleh sholat. Itu paham ya punya? Insyaallah. Da abi teh raraosana belum nyari Ustaz. Ya, insyaallah hati-hati ya supaya masuk, pokoknya didedet-dedetkeun we kitu supados masuk gitu ibunya. Jangan sampai ibu menolakkan gitu. Lamun menolak berarti teu paham. Nah, kena teh anggar we nu dicarioskeun teh moal aya ieuna. Tapi oh gitu gambaranna. Jadi ibu nanti punya bayangan kalau terjadi pada diri sendiri. Kan tadi problematika antara ibu A, B, C, D itu beda-beda Bu. Tidak akan sama gitu. Tapi ada yang tadi kok kenapa sampai 6 sampai 7 itu galib umumnya kebanyakan. Tetapi yang lainnya itu bisa jadi berbeda. Nah, contoh lagi Bu. Contoh sekarang. Keluar darah pertama 10 hari nih. Ya, 10 hari ya Bu ya. Berhenti 7 hari. Nanti kalau ditotalkan 17. Ya, matematika nah hera rebat nya. Gampang dah seorang puluhan. Tapi cuma ratusan ribu mah dukat. Tos, keluar darah 10 hari. Berhenti 10 hari. Keluar darah lagi 10 hari. Jadi berapa, Bu? 27. 27 kan 10 dengan 7, 17 dengan 10, 27. Nah, maka 10 hari pertama dihukumi haid. Oke? Mohon. 7 hari dihukumi suci. Sepakat? Mohon. Kemudian 8 hari ya, 8 hari dari keluarnya darah kedua. Kan tadi keluar darah teh yang kedua kalinya berapa hari, Bu? 10 hari. Oke, tos kayaknya 8 hari dari keluarnya darah kedua dihukumi istihadah. Ya, dihukumi istihadah karena untuk menyempurnakan, punten, karena untuk menyempurnakan masa suci, ya, masa suci tadi 2 hari terakhir dihukumi haid. Pahamnya punya? Alhamdulillah. Tak gitu punya. Jadi untuk menyempurnakannya tadi yang 2 harinya dihukumi. Padahal tadi keluarnya berapa, Bu? 10 kan? 10 hari. Jadi untuk penyempurna tadi yang 2 hari itu tadi. Tos, ada lagi permasalahan seperti ini. Jika sisa darah kedua, melebihi 15 hari, ya, masa maksimal haid kan maksimalnya itu tadi 15 hari 15 malam. Nah ini darahnya melebihi ini, maka perempuan ini tergolong mustahadah. Ya, tergolong mustahadah. Yang hukumannya akan dijelaskan nanti. Ya, akan dijelaskan. Contoh, keluar pertama darah 10 hari. Kemudian berhenti 14 hari. Sudah 14 totalnya ibunya. Berapa, Bu? Berhenti 14 hari? 24 ibunya. Keluar darah lagi, darahnya yang kedua 20 hari. Jadi totalnya berapa, Bu? Nah, rinciannya kumaha ya? Maka 10 hari pertama ya dihukumi haid 10 hari pertama. 14 hari dihukumi suci, berarti wajib sholat. 1 hari ya, dari keluarnya darah kedua 1 hari ya Bu ya. 1 hari dari keluarnya darah kedua dihukumi istihadah. Ya. 1 hari dari keluarnya darah kedua dihukumi istihadah. Tetapnya dihukumi suci karena menyempurnakan masa suci.
Nah, ibunya karena menyempurnakan masa suci. Nah, sedangkan yang 19 hari, dari keluarnya darah yang kedua, ya, hukumnya sebagai berikut. Tergolong yaitu mustahadhah apabila satu, jika dia belum punya pengadatan haid, pengadatan tahu adatna ya, kebiasaan merenya gitunya pengadatan teh. Maka jika dia belum punya pengadatan atau kebiasaan haid, wanita yang baru pertama kali mengeluarkan darah, misalnya kan pertama mah kan bingung ibunya. Pertama darah kan teu acan pernah kumaha di tanggal sabaraha, teu acan tiasa naon ngaieukeun kan gitunya. Nah, jika belum punya pengadatan atau haid wanita yang pertama kali mengeluarkan darah dan dia tidak bisa membedakan darah kuat dan darah lemah, makanya tadi kita tuh memperhatikan darah tuh tadi 5, yang paling kuat hitam, kemudian merah, kemudian merah ke kuning-kuningan, kemudian kuning, kemudian keruh ya, atau coklat kan gitu. Ya, itu Bu harus tahu itu tadi itu teh. Jangan sampai da ieu mah teu beurang, ieu mah berarti bukan haid. Ya, padahal dia haid. Akhirnya dia sholat. Akhirnya dia puasa. Kanggo naon kan cacapean, capek gawe teu kaanggo. Ya bunyi. Nah, dari yang masalah tadi Bu, jika yang pertama dia belum punya pengadatan haid, ya, wanita yang baru pertama kali mengeluarkan darah dan dia tidak bisa membedakan darah kuat dan darah lemah, maka dari 19 hari tersebut yang dihukumi haid hanya sehari semalam. Ya. Yang dihukuminya hanya sehari semalam, berarti tetap mengeluarkan darah tadi, tetap dia sholat. Nah, ini itu. Yang kedua, tadi apabila dia sudah mempunyai pengadatan, kebiasaan, ya, geus gaduh lah ancer-ancer, geus ngagaduhan naon namina teh nya lah catatan we kitu bahasa ieu namanya. Apabila dia sudah mempunyai pengadatan, ya, pengadatan haid, pernah haid we kitulah. Ya. Maka dari 19 hari tersebut yang dihukumi haid disamakan dengan haid sebelumnya. Ya, disamakan dengan haid sebelumnya. Untuk tadi haid yang sebelumnya berapa Bu? Ya 10 kan? Ya 10 ya punya. Di kebiasaan kadingnya ya, 10. Jadi untuk lebih jelasnya nanti akan diuraikan lagi. Jadi bab ini karena masuk berkaitan dengan bab mustahadhah Bu. Bab ini, bab mustahadhah istihadah itunya. Ini berkaitan Bu. Nah ini makan kita masih merinci tadi bab apa Bu? Bab haidnya, belum ke istihadahnya. Yang istihadah itu yang mana aja? Insya Allah. Mudah-mudahan tambah penasaran. Ya punya tambah penasaran, bukan tambah liar. Mau ngaji deui lieur ngaji bab haid macam kan gitu. Ulah Bu, wajib kadeta. Nah setelah ada catatan ini, Ibu nanti bisa share ke putri-putrinya yang sudah balik menginjak remaja. Karena khawatir Bu, sekarang itu jarang Bu bener-bener mempelajari. Ini awas bab berkaitan dengan ibadah gitunya. Nah, jangan sampai kita menyepelekan. Insya Allah. Nah, kalau ibu-ibu berkenan nanti saya buatkan ya supaya punya catatan. Oke ya punya supaya ibu bisa baca-baca. Karena buku ini buku langka. Saya juga dapat dari Pondok Pesantren Lirboyo. Ya, Kiai Haji Gus Idris Lomri kan gitu, beliau luar biasa begini. Maka insya Allah nanti saya kopikan ya Bu ya, saya kopikan nanti yang mau yang berminat bisa baca-baca. Ini sebagai referensinya, jadi supaya itu blank thing kan gitu ibunya. Insya Allah
Itu saja mungkin ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat khilaf atau kekurangan. Yakin kekurangan atau khilaf itu adalah dari kebodohan saya sendiri, dan benar haknya itu datangnya dari Allah dan Rasulnya. Tujuan kita adalah kita betul-betul beribadah itu harus dengan ilmunya. Makanya di sini dibahas bab terkait bab haid, problematika haid. Insyaallah di lain kesempatan nanti kita akan bahas bab istihadah, bab nipas, ini kan gitu nyebutnya, bab nipas insya Allah. Nanti juga saya akan bahas hal-hal apa saja yang diharamkan ketika kita sedang datang bulan atau nifas. Insya Allah itu saja yang dapat disampaikan. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.